Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah, rekan-rekan yang kami banggakan, dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 13 ingin melanjutkan pemaparan materi perkuliahan kita pada MK Perkembangan Keberagamaan. Perkenalkan, saya Zainuddin Hair dan rekan saya Pak Salman Al-Farisi dari kelompok 13 akan menyampaikan materi dengan judul Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren dalam Pengembangan Keberagamaan yang kami lakukan di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Patulungan yang terletak di Kuningan, Jawa Barat. Baik, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Salman Al-Farisi. Yang pertama, mengenai tentang judul di atas, yaitu Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tentunya tradisional yang telah lama memainkan peran pentingnya dalam dunia pendidikan atau juga dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan di Indonesia. Langsung saja, kami di sini melatar belakangi salah satunya, yaitu yang pertama, Indonesia dikenal sebagai negara yang multikultural. Ya, jadi berbagai agama dan budaya itu sudah termasuk dalam keindonesian kita. Kemudian pentingnya pendidikan agama dalam membentuk sikap toleran. Jadi setiap agama yang berada di negara Indonesia ini harus mempunyai nilai-nilai toleran terhadap ajaran agamanya masing-masing. Kemudian ada juga pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tradisional. Ya, kita tahu bagaimana peran pesantren itu dalam pengembangan keberagamaan, khususnya agama Islam, itu sangat dominan di Indonesia ini. Kemudian pesantren juga memiliki peran strategis dalam mengembangkan keberagamaan. Iya, karena dunia pesantren itu sangatlah berbeda dengan lembaga umum pada dasarnya. Jadi pesantren ini lembaga yang khusus untuk mengembangkan keberagamaan, terutamanya agama Islam tersebut. Kemudian yang selanjutnya, peran pesantren dalam keberagamaan. Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang terletak di Patulungan, Kuningan, Jawa Barat memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan keberagaman santri. Tentunya peran ini diwujudkan melalui berbagai aspek, mulai dari kurikulum pendidikan, ada juga kegiatan ekstrakurikuler, sampai dengan pembinaan karakter. Kemudian salah satunya dari beberapa peran pesantren itu, yang pertama, kurikulum pendidikan yang komprehensif. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keberagamaan. Ada juga pembinaan karakter yang intensif. Kemudian analisis peran pondok pesantren. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Pak Salman Al-Farisi untuk melanjutkan materi tersebut. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah sebelumnya dibahas oleh Pak Zainuddin. Baik, untuk selanjutnya metode dan strategi pendidikan yang digunakan. Yang pertama, ada metode pembelajaran kitab kuning, ada metode pembiasaan amaliyah, yaumiyah, strategi keteladanan, strategi pembinaan akhlak,
strategi penciptaan lingkungan kondusif, dan strategi penggunaan bahasa Arab. Jadi kenapa strategi dan metode ini yang digunakan? Karena kami ingin menciptakan pendidikan karakter yang berbasis Islami sesuai fokus kami di pendidikan S2 kali ini, yaitu pendidikan agama Islam. Jadi kami juga ingin mendidik karakter siswa-siswa kami yang berbasis Islam. Oleh karena itu, metode dan strategi yang digunakan pun banyak mengambil dari dasar-dasar keislaman. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama, faktor pendukung, tradisi keilmuan yang kuat, lingkungan pesantren yang kondusif, dukungan masyarakat, dan kurikulum yang terstruktur. Itu adalah faktor-faktor yang mendukung akan adanya pendidikan karakter untuk lingkungan yang Islami. Lalu, namun ada juga faktor penghambatnya adalah tantangan modernisasi, keterbatasan sumber daya, kurangnya integrasi dengan pendidikan formal, perbedaan pemahaman keagamaan. Jadi faktor penghambatnya adalah tantangan modernisasi, yang mana semakin kesini, semakin zaman berkembang, tentu tantangan modernisasi juga sangat kuat. Melihat bagaimana siswa-siswa sekarang sudah lebih melihat dunia luar, sehingga menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengarahkan kepada siswa-siswa agar tidak terlalu terlena oleh dunia luar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.